Baju dan sepatu yang kugunakan tak sebagus gadis-gadis itu. Semula aku menganggapnya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, dan Eja tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak ingin bersama denganku lagi. Apa arti persahabatan ini? Tak berguna. Aini, Ya mak, sebentar. Obat yang mau pesan sudah dibeli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan, aku belum sanggup membawanya berobat. Kata orang, biaya berobat ke dokter sangat mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulan? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, biaya BPJS menunggak akan dikenakan denda. Ya, sudah orang miskin dilarang sakit. Itulah sebabnya sudah hampir sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan barang-barang bekas lainnya di warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang dibiarkan dan dibuang di pinggir jalan. Aku tak habis pikir mengapa mereka melakukan hal tersebut. Apakah mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya, tapi resiko yang dihadapinya tak sebanding dengan upah yang dia terima. Jika ada pakaian yang luntur atau rusak, pasti yang akan mengembalikannya 2 kali lipat dari upah yang dia terima. Lambat laun, tenaga emas semakin berkurang. Tak sanggup lagi mencuci. Oleh karena itu, ia beralih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10 sampai 15 kg per harinya. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah-sampah yang terkumpul akan dijual seharga Rp3.000. Ya, cukuplah untuk membeli makanan, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan dan matahari tak pernah menyurutkan semangat emak. Dengan segala keterbatasan yang ada, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Anai, bagaimanapun pedihnya hidup, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Emak sering sakit keras. Sampah-sampah ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, minum, dan bersekolah. Dan jika ada uang lebih, maka akan menggunakan untuk membeli pulsa internet. Di antara video ini, di sanalah mataku harus memandang. Apa yang sudah kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang lain. Ingat, sudah berapa ton sampah kamu dan emak telah selamatkan. Kalau tidak, sampah-sampah itu akan membunuhmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku mempunyai handphone Android ini? Karena aku anak seorang pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita bagaimana aku mendapatkan barang ini. Pada perayaan 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman dan mengikuti lomba gerak jalan. Dan aku ditunjuk sebagai kepala regu. Ya, walaupun awalnya kami ragu, tetapi kami berlatih dengan sangat keras. Dan akhirnya kami mendapatkan juara 1 pada perlombaan itu. Dengan memegang kumis, Pak Lurah bilang begini, Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Hehehe. Nah, sudah jelas kan asal usul handphone itu? Ya, handphone itu pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang Maha Adil.
Di saat dibutuhkan, di saat itu pula dia memberi jalan. Kan belum percaya? Baiklah, aku akan mempraktekkan bagaimana aku menjadi kepala regu pada saat itu. Maju, jalan. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Nah, kalian sudah percaya kan? Sampah, 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 sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat. Untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Gimana ini? Lagi bukan mohon mati. Air, aku butuh air. Bau hijau. Lihat dulu kata itu. Kamera, jangan mendekat menjauh. Rambut kenapa begini? Kulit air kamu. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terdapat kalimat bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku masih belum tertarik mengolah sampah. Di pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, tak ada yang istimewa dari hasil daur ulangnya. Semuanya biasa-biasa saja. Suatu waktu, Bu Guru mengajakku ke workshop. Di sana, kami diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang bekas yang tidak berfungsi menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran, tas dan bungkus kopi, dan masih banyak lagi. Selain bermanfaat, barang-barang itu akan dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa kau semalu dan minder? Sibuk berimajinasi dengan pendapat-pendapat orang lain. Cuaca sedang cerah, dan aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencanaku. Tapi tunggu dulu, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruangan ini untuk dijadikan galeri sekaligus tempat pelatihan. Dan hasil daur ulang yang sudah jadi akan dipajang secara rapi di sini. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau meja ini digeser sedikit saja? Baiklah, aku akan gesernya. Nah, bagaimana? Apakah sudah cocok? Bilang saja kalau belum cocok. Aku akan menggesernya sedikit lagi. Nah, ini. Aku akan mengajak teman-teman sekaligus orang-orang di kampung ini untuk mendaur ulang sampah-sampah ini. Iya, siapa? Oh, baik Pak. Terima kasih. Saya terima ya Pak. Repot-repot Bapak kesini. Semoga warung Bapak laris ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang-barang bekas lagi di warung-warung dan toko. Orang-orang di kampung ini sekarang telah memiliki kesadaran bagaimana cara memilah sampah-sampah dari rumah. Suatu kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial ini, orang-orang
dapat melihat aktivitas daur ulang ini. Dan semoga apa yang aku lakukan dapat menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Tapi handphone ini harus segera dijual. Mama sudah semakin sakit. Dan obat yang sering aku beli di warung tak sanggup lagi mengobatinya. Mama harus sembuh. Iya, kalian sudah datang teman-teman. Ya, silakan masuk. Kita pisahkan dulu ya barang-barangnya. Untuk kartonnya di sebelah sini, kemudian botol-botolnya di sebelah sini, dan barang-barang lainnya di sebelah sini ya. Oh ya, hari ini kita akan membuat vas bunga. Vas bunga ini terbuat dari karton. Ya, mudah sih membuatnya. Ya Pak. Oh, baik Pak. Iya, saya dan teman-teman yang membuat kerajinan itu. Oh, kapan pamerannya Pak? Oh, baik Pak, terima kasih. Oh, iya Pak, silakan. Silakan mampir ke sini ya Pak. Oke, baik Pak. Teman-teman, kita akan diundang bulan depan mengikuti pameran. Dan hasil daur ulang kita akan dipajang bersama karya-karya pengrajin lainnya. Tapi bagaimana kalau hasil daur ulang kita tak sebagus karya-karya mereka? Pasti kita akan diejek. Aduh, bagaimana ini? Apakah kita harus menolaknya? Tidak. Kita harus optimis. Kita harus percaya diri. Ini kesempatan buat kamu. Harus tetap semangat dan lebih kreatif lagi. Baiklah, aku akan bersemangat. Aku baru saja mengantar Mama ke rumah sakit. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa sebenarnya penyakit Mama. Yang pasti, dokter memberitahukan berapa kali Mama akan meminum obat dalam seharinya. Aku pun tak sempat menanyakan kepada dokter lebih lanjut. Tatapan emak mengisyaratkan agar kami segera dan cepat-cepat pergi dari ruang rumah sakit itu. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Ini kamu perawat emak. Dengan mata berkaca-kaca, aku membalasnya. Aini bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, dan Eza hari ini berjanji untuk datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan barang-barang bekas yang sudah mereka kumpulkan. Dan tentu saja mereka akan mempublikasikan semua hasil daur ulang yang sudah kami buat. Ternyata mereka tidak benar-benar mendengarkan aku. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengembalikan hari-hari baik kepada aku.